informasi. Nah, adapun perangkat untuk keperluan akademisnya itu perangkat pembelajaran guru dan TU gitu, staff, jadi semuanya itu. Itu sebenarnya itu. Maka Pak tiap tahun supaya terukur. Lamun anu 4 tahun kan hari akreditasi mah teu aya istilah refleksi dan lain-lain di papak hasil langsung 1 tahun 4 tahun. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi hubungan kinerja madrasah sebagai lembaga akreditasi dengan PKKM dan PKB sebenarnya satu tinggal itu saling berhubungan. Bayang, nah ini 4 tahun terus pas akreditasi teh itu masalah gitu Pak sebenarnya. Nah kalau kita mau detail maka sebenarnya tahun ini kami punya tema sebenarnya di pengawas itu. Jadi tahun ini itu sebenarnya prospek kami itu kita tidak akan mencari yang ada tahun ini itu sebenarnya. Jadi mencari yang tidak ada, bukan sesuai beban. Ayo mana harus usaha wajib nggak perlu ayah si instrumen PKM gitu. Jadi dari 4 komponen itu sekarang itu digali itu apa yang dipandang tidak akan ada Pak. Kelengkapan struktur madrasah. Kelengkapan struktur madrasah itu di dalamnya itu kalau struktur itu Pak Budi dilengkapi. Pertama kan ada apa? Pertama ada SK ya, SK struktur. Yang kedua ada pembagian rincian bagian tugas. Yang ketiga baru ada strukturnya. Tuh. Nah jadi ada 3 komponen yang utama. Ada SK, kemudian ada pembagian rincian tugasnya. Itu ada ya Bu, itu ya semuanya Bu ya. Ya nggak usah ditahu ngambil lama ya lama ayah gitu. Tilu baru strukturnya. Nah dalam strukturnya kami melihat ya dari beberapa perjalanan ya mesti ada yang ketukar. Jadi struktur madrasah itu pertama mah yayasan, di bawahnya kepala madrasah, dari kepala langsung ke guru gitu ya. Adapun nanti ayah wakil kepala TU komite mah tambah-tambah. Tapi garis komandonya itu dari kepala itu ke guru, dari guru ke siswa gitu. Jadi bukan dari kepala ke kurikulum, dari kurikulum ke guru ya. Jadi antara kepala dan guru tidak ada yang menghalangi, harus lurus lah gitu. Adapun nanti ada wakil kepala boleh di tinggi-tingginya komite, yayasan dan lain itu boleh komite dan TU kepala jadwal penjaraannya supaya terlihat. Karena itu wajib kan sekarang itu ada wajib. Nah itu aja. Itu saya rasa untuk di pengembangan madrasah ya. Kemudian untuk mengapa? Ya, saya jujur ya, betul Pak. Jadi untuk penilaian wayahna Pak Kepala, saya insya Allah lah untuk nilai berapapun sebenarnya bisa diberikan ya. Tapi kita ingin lebih bertahap. Mengapa? Karena di manajerial itu kita banyak yang masih bolong Pak. Jujur saya ya, karena saya udah keliling-keliling ke rekan-rekan kita di madrasah. Nah di manajerial ini kan sebenarnya banyak perangkat administrasi kepala yang harus dilengkapi Pak. Maka di yang kedua di komponen manajerial itu, karena prinsip manajerial kan ada program ya, ada laporan, bahkan ada program, ada pelaksanaan, ada monitoring kan banyak, ada monep, ada laporan, ada rencana tindak lanjut kan begitu banyak, ada 6 tahap tuh. Jadi kalau itu di manajerial 1 ada program, 2 ada pelaksanaan, 3 ada penilaian, 4 ada laporan, 5 ada pengawasan Pak, pengawasan dia malah begitu, nunjukin program, melaksanakan, mengawasi itu. Bahkan yang ke-6 ada rencana tindak lanjut itu. Berarti itu semuanya berupa dokumen Pak. Jadi secara administrasi kepala itu memang lebih berat daripada guru sebenarnya mah. Guru mah enak kan merencanakan pembelajaran, melaksanakan menilainya. Kepala mah ada 5 sekurang-kurangnya tugasnya. Nah ini yang masih saya lihat sampai hari ini masih agak kurang ya, banyak yang bolong-bolong. Makanya di manajemen mungkin dilihat dulu. Nah sekarang dicatat aja Pak ya, kepala ya. Minimal di manajer itu tadi prinsipnya pertama ada program, yang kedua ada laporan, itulah bahasa mudah nama dokumen nih, minimal tiap tahun ada perbaikan. Nah dalam hal apa? Dalam pengolahan madrasah. Jadi dalam pengolahan madrasah itu ada ada 5 ya, ada 6 lah. 1 berarti ada program pengolahan peserta didik ya, peserta didik itu kan 1 program pengolahan peserta didik. Yang kedua pengolahan pelaksanaan, pengolahan aja bahasa, pengolahan kurikulum, bahasa judul-judulnya ada 6 topik. 1 pengolahan peserta didik, 2 pengolahan kurikulum, 3 pengolahan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, 4 pengolahan ya boleh mungkinnya sarpras yang utama dulu, baru keuangan, dan yang terakhir adalah SIM ya. Jadi ada 6 program kepala gitu Pak. Saya ulang ya. 1 ada program pengolahan peserta didik, yang kedua kurikulum, yang ketiga pendidik dan tenaga pendidikan, yang 4 sarpras, yang kelima keuangan, yang keenam SIM. Nah kalau kepala mau bisa melaksanakan itu silakan dibuatkan, kalau tidak kepala buat SK Pak, SK untuk 6 yang tadi dibuat SK. Kan pengelola peserta didik kan kesiswaan.
ya. Pengelola kurikulum kan wakil kurikulum. Yang ketiganya misalnya tenaga pendidikan baru oleh kepala tenaga pendidikan bisa tujuh. Atau kalau di lain aja Pak, wakil kepala bidang SDM sumber daya manusia aja di mulai. Kalau di aja tujuh gimana? Jadi kalau mau tujuh wakil kepala bidang SDM sumber daya manusia aja. Guru kepala. Nah baru untuk sarpras kan biasanya udah ada ya. Untuk sarpras berarti kan biasanya yayasan lah. Nah, tapi baru yang untuk pengelola keuangan biasanya TU atau bendahara ya sudah ada. Nah yang belum itu SIM ya. Nah berarti itu dibuatkan SK-nya dan dibuatkan program dan laporannya. Nah kalau itu ada Pak, maka manajerial pengelolaan manajerial di masa terlaksana. Makanya hari ini ya jujur aja ya Pak Kepala menilai malah gampang lah isu getok saya taman bisa lah gampang. Tapi kita biar bersatu itu kenapa? Karena kami melihat itu poin-poin di belajar itu masih banyak yang bolong. Ya, masih belum ada. Jadi saya katakan aja ini tugas dulu lah ya sebelum represi. Ya. Jadi yang tugas manajerial kepala itu sebenarnya yang 6 itu lah. Tapi Bapak tidak usah membuat kepala, tinggal buat SK tunjuk orang-orang yang kompeten di madrasah kita. Nah, alhamdulillah ya Waya. gitu. Udah banyak enak banyak SDM gitu Pak enak. Ya boleh lah Bapak bisa beri di Alia Hese nih, Alia orang sana lihat ada barang apa nih orang sana lihat. Bagi Bapak tuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam bihaq ya tiga ala din. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang hormat rekan kami Pak Haji Ahmad, juga yang saya banggakan Bapak Ibu kepala baik dari MA Batu Najah maupun dari Tarbiyatullah, juga rekan-rekan guru yang hadir hari ini. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini saya bisa bersilaturahim kembali. Mungkin tahun kemarin baru ke Tarbiyatullah Pak ya dengan Pak Unang dulu sebelum pensiun. Ke Batu Najah memang belum Pak ya, tapi insya Allah dari waktu kita akan diangkos Pak. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum dimulai saya akan bikin pantun dulu buat Bapak Ibu ya, ya Bapak ya, supaya nggak tegang nih. Baik, pantun buat guru-guru hebat nih tadi. Makanan ketupat kuliner tradisional. Cakep. Dimakan nikmat di hari raya. Cakep. Selamat Hari Guru Nasional. Semua guru tetap jaya. Jadi Pak, puncak gunung teh indah terasa. Cakep. Siapa yang datang tak tersasar. Walau tanpa nama dan jasa, guru pembelajar tetap bahagia mengajar. Betul kan lo ya? Sebelum alit ke belajar ya. Tak terakhir tadi lo ya. Ikan patin ditangkap pakai kail. Kailnya terbuat dari busur. Walau guru honornya kecil, pantang lelah pantang mundur. Nah, atau kode ya. Yang ikan patin lah yang ada kau bapak kepala di ibu kepala. Namanya kan kau guru kepala ya. Kinerja kepala madrasah terang benderang, bijaksana memimpin jalan yang terarah. Seperti matahari bersinar di ufuk timur, penilaian tuntas terukur prestasi yang jelas. Jadi selesai lah ini ya. Yang terakhir karena ada dua kepala ya. Kepala madrasah bijak berwibawa, betul kan? Nah, pandai memimpin, hati terus bersinar. Seperti bintang di malam yang gelap, kepala madrasah penuh dengan kasih dan cinta. Baik sekalian, itu sekedar pantun saja untuk menambah suasana, jangan terlalu tegang ya. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Haji Ahmad tadi ya memang benar Pak. Jadi memang untuk menilai itu ada 6 cara ya. Pertama Bapak Ibu kan bikin evadir ya. Evadir itu kan evaluasi diri, baik Pak Kepala maupun Ibu guru Bapak Ibu kan ada PKG ya. Itu juga salah satu poin untuk penilaian. Karena evadir itu adalah menilai diri sendiri ya, self assessment namanya ya. Sama siswa pun nanti ada self assessment yang menilai diri sendiri. Kurikulum 2013 saya lalu kedua ada yang wawancara. Tadi secara tidak langsung wawancara itu ada yang formal, ada yang tak formal. Tadi di jalan pas ketemu semuanya kita wawancara juga ya tadi itu. Bukan dulu ada observasi Pak. Nah observasi itu bisa formal juga bisa tidak formal. Jadi ASES itu punya berbagai macam cara teknik bagaimana mencari informasi. Nah keempat ada yang disebut dengan presentasi kepala. Jadi nanti ke depan mungkin Pak Bapak Ibu ketika ada akreditasi itu wajib mempresentasikan visi misi profil madrasah masing-masing.
Jadi sayangkanlah pakai fokus nanti ya ketika kan ini intinya kan PKKM itu miniaturnya akreditasi Pak. Mungkin tahun depan atau tahun berapa Bapak Ibu akan mengalami akreditasi. Mungkin Bapak Naja atau saya tahu tahun berapa Pak terakhir akreditasi? 2000 harusnya tahun sekarang. Ya, berarti tahun Pak Yun. Ya, itu panjang nih. Ya. 5 otomatis. Alhamdulillah. Nah, jadi 5 tahun lagi akan menemukan hal. Jadi ini miniaturnya. Nah anu ke-6 yaitu ada yang studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi itu betul ya, dari beberapa pengalaman kami selama sebulan bahkan tahun ini memang ada beberapa catatan yang hampir sama Pak penyakitnya teh. Banyak dokumen-dokumen yang kurang lengkap Pak. Makanya di sini mohon nanti dicatat oleh rekan-rekan semua untuk kewirausahaan kan ada pusat ya, kemudian ada manajerial juga dibahas. Nah yang ketiga itu kewirausahaan dan yang keempat juga supervisi pemerintahan. Nah di kewirausahaan umumnya rata-rata yang namanya kewirausahaan teh jualan kantin. Jadi pokoknya dagang ya, masa bukan kantin dari jualan itu artinya bagaimana menciptakan kemandirian. Jadi bukan sekedar untuk apa bikin kantin itu bagian kecil saja Pak. Dan saya lihat dan biasanya Bapak Ibu itu pelaksana ayah tapi program itu ayah. Mana programnya ayah, tapi ada tuh ya kantin ayah iya betul ayah, tapi asesor mau naraskan berarti tapi laporannya ini mungkin catatan nanti dibikin program dari mulai perencanaan kemudian bentuknya apa, apakah bentuknya operasi sama usaha dan lainnya. Kalau tadi ada pengembangan di Sarip itu ada memanfaatkan lahan yang kosong kita sewa atau beli untuk tanaman kopi misalnya, itu satu wirausaha ya, bagian dari itu. Hanya mungkin setiap madrasah itu berbeda-beda ya. Ada di daerah lain yang wirausaha itu bikin buper Pak, bumi perkemahan karena memang dia lokasinya memungkinkan gitu seperti itu. Ada yang terkait peternakan domba, ada yang peternakan ikan, macam-macam Pak. Nah jadi intinya untuk wirausaha itu adanya upaya kemandirian, itu yang poin utama. Nah di guru itu ada RPP ya, RPP tentang bagaimana setiap pembelajaran itu ada yang mencantumkan kewirausahaan. Di instrumennya seperti itu yang Bapak Ibu tahu. Nah jadi ini adalah beberapa dokumen yang sering kami temukan yang memang salah satunya di situ bolong-bolongnya karena kami juga asesor sering melihat ya seperti itu. Nah, ini mohon jadi catatan Bapak Ibu semua agar betul-betul bisa meminimalisir agar dokumen yang ada dalam instrumen di ISP 2020 itu dan juga instrumen di PKN lengkap ada, minimal harus sesuai dengan prosedurnya. Tadi udah dibahas oleh Pak Yama dari mulai perencanaan ya, kemudian juga pelaksanaan, kemudian pelaporan, ada evaluasi atau monitoring sampai tindak lanjut. Memang kepala itu berat membahas program ini. Nah untuk poin keempat di supervisi pembelajaran, Pak, supervisi pembelajaran itu bukan PKG saja. PKG itu bagian saja dari supervisi. Kan supervisi itu ada mengadakan memonitor seorang kepala madrasah yang juga supervisor itu melihat guru-gurunya bagaimana cara mengajar di kelas. Itu secara teoritisnya setahun 4 kali ada yang namanya PKG formatif di awal tahun, dan ada sumatif di akhir tahun. Nah biasanya di akhir tahunnya sumatif. Nah itu dari mulai programnya Pak, kapan jadwal pelaksanaannya, ya, kemudian apa evaluasinya, dan ada tindak lanjut RTF. RTF itu macam-macam bentuknya. Dari sekian guru yang disupervisi oleh kepala dan juga boleh kalau siswa gurunya banyak, guru diangkat yang guru senior di SKA sebagai tim penilai boleh. Jadi tidak hanya, tapi yang paling jauh kepala. Nah, setelah dinilai nanti ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu bisa bentuknya PKB, pengembangan, keberlanjutan, berkelanjutan. Nah itu PKB. Kemarin mungkin beberapa mata pelajaran yang ada anggaran biaya itu melaksanakan kan. Tapi bagaimana Pak? Kami setiap tahun nggak dapat. Memang kemarin yang bantuan MKR itu hanya beberapa mata pelajaran saja di Alia itu. Kayak bahasa Inggris, IPA ya. Yang lainnya kan tidak. Nah yang tidak apakah akan dibiarkan? Karena justru Bapak Ibu nanti kerjasama dengan apakah satu kecamatan atau KKM bikin MGMP untuk PKB yang kemarin tidak digaji. Contohnya bahasa Arab kan dayanya atau PPAI daya lah atau dan lainnya gitu. Silakan dijadikan program bersama. Kalaupun tidak bersama satu kabupaten ya minimal satu kecamatan. Kompor saja ya bisa aja Pak berbeda desa mungkin 2A
materinya bisa dari guru lain ataupun dari pengawas atau siapapun. Jadi pengembangan KPP itu adalah tindak lanjut dari PKG yang setelah jauh ada di PKG informasi. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian catatan penting lainnya adalah bahwa PKKM untuk tahun keempat itu sebenarnya kalau di negeri Pak ya itu adalah batas akhir satu periode. 4 tahun itu kan SK kepala itu kan swasta mah tidak berbeda ya karena betul-betul yayasan. Sebenarnya kalau mau itu yang namanya tahun keempat itu melibatkan yayasan, melibatkan tema, kemudian komite itu seperti itu. Kalau di negeri Pak ya, jadi intinya banyak. Tapi kalau di tahun swasta kasihan Pak berarti enggak. Tetap aja untuk tahun keempat pun kami berpendapat sudah penilaian tahunan saja sehingga lebih sederhana. Yang penting poinnya hanya poin yang kelima itu ada tambahan ya Pak itu. Yang poin kelima itu di tahun kelima ada yang namanya prestasi kepala sekolah. Gitu. Jadi di samping yang 4 tadi itu ada yang poin kelima untuk tahun keempat ya. Itu prestasi kepala sekolahnya kalau apa? Jadi guru teladan atau pemantau teladan bisa menghasilkan sesuatu yang dapat membanggakan atasan itu. Itu sebenarnya tapi kita nggak diangkat ya supaya karena memang belum siap itu ya di lapangan kita juga melihat situasi dan kondisi yang memang kita belum saatnya di sana. Tapi harus tahu juga ya, seperti itu. Nah baru sekalian yang berbahagia. Jadi intinya kami dari Jawas Warwas Alia, insya Allah ingin tetap mengedepankan kepada kualitas ya, tapi juga tidak mengabaikan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mengenai teknis, insya Allah kami tetap menggunakan SOP yang standar. Ada 6 cara bagaimana menilai sehingga kita bukan kepada berapa sih angkanya, tapi prosesnya itu. Yang penting Bapak Ibu dan guru-gurunya bagaimana bisa mensikapi yang namanya dokumen itu betul dipahami, bukan jadi beban, betul ya? Yang jadi beban, apalagi nanti tahun depan kan kurikulum mereka wajib bagi yang belum ya, bagi yang sudah tahun kedua berarti ini juga mohon menjadi catatan baik itu pengawas binaan masing-masing untuk mengoptimalkan Pak workshop ataupun pelatihan apapun untuk kurikulum mereka. Ini memang betul sudah ongoing ya, sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat agar kurikulum mereka betul diterapkan di lapangan dengan berbagai macam kelemahannya. Masih kita akan mengetahui. Nah itu kami mohon Bapak Ibu bisa mengoptimalkan SDM yang ada dan silakan terus berkoordinasi dengan pengawas binaannya agar ketika ada masalah di lapangan itu betul-betul bisa diatasi secepat mungkin. Pun itu aja Pak dan juga Bapak kalian, saya akan terima kasih dan untuk akhir juga akan kasih pantun juga terakhir ya lagi ya inti nama panginten saya masa berbahagia diterima di ruangan. Nah ini baru pertama kali kesininya lumayan kan iya terang ayah terus Pak ayah suasana terang teh ciminya ya ini udah di Bandung lah bumi jadi artinya ini menjadi silaturahim kita insya Allah di lain waktu sekarang nanti di waktu sedikit dan mungkin nanti sekedar informasi Bapak Ibu untuk Titi Mangsa Rapot ya tanggal 22 dan 23 untuk yang 5 hari kerja 22 23 yang untuk yang 6 hari kerja itu juga dan untuk mulai sekarang memang sedang berlangsung juga asesmen akhir semester atau PAS sama aja itu silakan diteruskan dipantau oleh pengawas dan juga nanti ada persiapan untuk RDM-nya kan itu sangat perlu waktu yang cukup ya untuk mengisi RDM itu karena kadang-kadang kalau yang tidak tahu IT juga kerepotan seperti itu saja mungkin sekedar pengantar insya Allah kami terima kasih di sini terus dituangkan disampaikan terus jadi kami ucap terima kasih kali atas sudut di sana boleh dibakal Pak Iman Bang Ongko bakal apanya sama kode Pak Chef bagian ya baik cuci tangan pakai sabun sampai bersih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.